kita tetap harus optimis dalam konteks permainan ya. Jangan skor lah ya. Kalau skor kita juga bukan dukun sih. Duga gitu kan. Tapi kalau dari konteks permainan kita harapkan kita bisa memberikan perlawanan. Yo, welcome back to Discord. Diskusi olahraga bareng Rais dan Donzon. Yeay! Akhirnya Ankara Messi, Argentina udah confirm hadir nih bersama Bang Yuka. Halo. Apa kabar Bang Yuka? Sehat Ya. Gimana grup WhatsApp? Aman. Masih aja. Grup WhatsApp 3 top score. 3 top score. Jadi fix Argentina kemarin juga Bapak Ketua Umum Erick Thohir udah mengumumkan harga tiket. Perdebatan panjang juga, lama juga ya. Dari yang iya sampai harga tiket kapan? Ya ntar lah pokoknya ada lagi. Kayak digoreng-goreng terus. Kayaknya biar FYP di TikTok gitu kan. Dan sampai dibuatin preskon khusus untuk pengumuman harga tiket. Bener loh. Bawa cak lontong loh. Iya, sampai bawa cak lontong loh. Itu buat ininya. Indikasinya kemana gitu. Apakah menganggap bahwa ini semua komedi apa gimana? Tapi yang pasti tiket udah keluar harganya. Paling murah 600.000. Lalu ada kata paling mahal 4.250.000. VIP Barat dan VIP Timur ini nggak dipisah nih. Iya aneh. Karena dari zaman dulu tuh VIP Barat biasanya lebih mahal. VIP Timur ya lebih murah. Biasanya kan seperti itu. Nah kalau misalnya ngeliat dari harga tiket nih, kira-kira dari Bang Yuke dulu lah. Ini apakah udah bisa nih para supporter sepak bola Indonesia dengan harga sekian, oke lah nontonnya Messi, tapi kan Messi nggak nyanyi Coldplay. Gimana Bang Yuka? Ya pasti kalau harga 600.000 melihat segmentasi supporter kita pasti mahal ya, masih tetap kemahalan buat mereka. Tapi kan tadi seperti gue bilang di off-air ini ada rupa, ada harga gitu loh. Kami datangin Argentina, jadi harga segitu sih menurut gua udah relatif harusnya bisa dicapai kalau untuk supporter yang benar-benar mau nonton, yang mau datang mau lihat langsung gitu ya. Tapi terlepas dari itu kan sebenarnya Pak Erick juga udah sounding ya waktu pas di preskon sebelumnya dia bilang kayaknya dibanding Coldplay kita nih lebih booming gitu kan. Jadi teori kita kan langsung bergeser kepada harga termurah dari Coldplay kan. Harga termurah kan kalau nggak salah 800.000 betul. Ya, ini kan 600.000 lebih murah. Tapi lagi-lagi segmentasinya kalau Coldplay kan menengah atas. Mereka memang gila nonton gitu, mau datang gitu loh. Kalau kita nih dengan adanya siaran langsung, pasti ada siaran langsung kan. Betul. TV komersial yang pasti juga akan dijual. Apakah antusiasnya sama dengan mereka datang juga? Karena dari postingan PSSI yang sudah merilis hasil preskon tentang harga tiket tuh udah banyak yang komen tuh, mendingan di rumah gitu kan. Nonton di rumah kan ada TV juga gitu kan. Mendingan gue beli beras. Jelas lagi mukanya Messi ya. Kalau dari yang kelas kambing, 600.000 berarti atas kan? Paling atas biasa. Itu jangan kan Messi itu. Ya kan kitman-nya juga nggak kelihatan ya. Masalahnya juga pertanyaan kedua, apakah Messi main? Udah pasti main kan belum tahu juga. Kan? Kalau datang kan memang udah ada listnya yang udah dirilis sama Scaloni. Tapi masalahnya dia main apa enggak? Itu kan juga pertanyaan selanjutnya. Yang mungkin juga supporter perlu garansi juga Messi pasti main misalnya gitu kan. Kalau datang ya udah datang dia pasti kan udah masuk list kan. Tapi kan emang kalau udah bayar 100.000 terus Messi nggak main gimana? Waduh. Tapi kayaknya sih main sih harusnya kalau nggak cedera ya. Harusnya ya minimal 10 menit 15 menit. Di Malaysia kan dia cuma duduk aja kan. Oh ya waktu itu ya. Iya makanya. Dan itu membuat publik penonton Malaysia saat itu juga kecewa sebetulnya. Malaysia Singapura 2 kali dia. Iya, karena kan pengen ngeliat Messi main gitu. Iya, mudah-mudahan aja nggak cederain di Cina ya. Nggak lawan Australia. Kalau gue ngeliatnya ini sebenarnya sudah dalam harga yang realistis ya. Karena sebelumnya gue dengar kabar tuh sempat ada di angka 300.000 harusnya. Apanya? Paling murah? Tiket paling murah. Oh gitu. Itu kabar ya, gitu. Tapi yang ternyata memang mungkin setelah ada perhitungan ulang apa segala macam, dan kan Pak Erick juga udah bicara nih, karena tiket ini katanya mau di-share juga dengan Federasi Sepak Bola Argentina. Maksudnya dia dapet? Ada share ya. Oh dia dapat. Iya, sempat terucap itu di kongres kemarin gitu. Nah, makanya ini mungkin ada hitung-hitungan juga yang harus kita laporkan ke Federasi Sepak Bola Argentina. Ini kita pasang harganya segini nih. Yang menurut dia sebenarnya ini standar loh segini. Kalau lo nonton di Singapura, gue lupa deh berapa ya harganya, harus lebih mahal lagi. Lebih mahal lagi harga tiketnya gitu. Ini sebenarnya udah kalau untuk ukuran Asia Tenggara ya udah murah. Tapi seperti kata Bang Yuke tadi, mungkin kalau daya beli diukurnya pakai daya beli kita, mungkin untuk supporter kita ya mungkin kemahalan untuk supporter sepak bola. Ya tapi ini kayaknya sudah harga yang hitung-hitungan yang sudah pas menurut mereka.
Dan paling mahalnya 4.250.000 sih gue rasa sih ya udah worth it lah. Walaupun memang biasanya kan kalau 4.250.000 tuh biasanya ada meet and greet lah, ada paket ya. Atau dapat kayak lunch gitu. Iya, makan. Kalau lunch sih mungkin dapat kali ya. Tapi kalau yang apa yang Royal Box tuh lebih mahal kali ya? Harus. Ini tapi kayaknya ini nggak disebutin Royal Box. Nggak ada. Kayaknya itu buat undangan. Iya, buat undangan. Dan buat partner sponsor lah pasti. Iya, karena kan yang dijual kabarnya 60.000. Dan kapasitasnya 70.000. Berarti kan berarti ada yang ini. Dan bahkan dengar-dengar ada calon presiden juga udah beli tiket katanya, udah siapin tiket. Iya. Mungkin mau nebus dosa. Tapi ini yang menarik nih. Kita pernah kedatangan salah satu negara terbaik dari CONMEBOL juga, yaitu Uruguay. Dan Belanda lah, dua negara yang pernah datang. Setidaknya di era-era 90-an sampai 2000-an lah gitu. 2010 sama 2013. Ya, itu kan Uruguay sama Belanda kan. Itu kan negara-negara yang ibaratnya main lah, yang utama lah gitu di peta sepak bola dunia. Nah ini juara dunia. Pertama kalinya Belanda nggak pernah juara dunia soalnya. Uruguay pernah. Tapi waktu semuanya belum lahir. Statusnya juara dunia saat itu ya. Ini yang pertama kalinya. Ini yang pertama kalinya. Nah kalau ngelihat dari Bang Yuke International Match Day ini, kita melawan peringkat 1. Jadi murni entertain atau memang kita pengen ngelihat positioning kita? Lebih ke exposure sebenarnya, karena sejatinya kita juga realistis melihat kualitas yang kita miliki, teknik dan kualitas timnya dibanding dengan Argentina. Bahkan kalau Argentina turun dengan layer 2 pun juga, ya sorry to say gitu ya, berat juga kita gitu ngeladenin gitu ya. Jadi gue lihat nih Pak Erik nih coba untuk mengerek kredibilitas dunia, bukan cuma dari internal federasi, tentang bagaimana marwahnya PSSI sekarang, positioningnya, kemudian derajatnya PSSI sekarang tuh nggak kaleng-kaleng loh. Dia kan selalu sering bilang nggak kaleng-kaleng, dan dia coba memberikan legitimasi itu. Karena dengan kegagalan kita kemarin menjadi tuan rumah Piala U20, sebenarnya bukan kegagalan kita ya, digagalin negeri sendiri. Itu dengan kita bisa membawa Argentina datang ke sini, kita membuktikan bahwa sebenarnya secara teknis persiapan kita kemarin tuh ready loh. Tapi karena quote on quote ada hal di luar jangkauan, akhirnya jadi batal. Nah sekarang dengan bisa Argentina datang, kita sekali lagi membuktikan kita nggak ada masalah untuk bisa menggelar event besar gitu ya. Dan yang menarik tadi dulu menyambung dari apa yang sudah kita bicarakan soal harga tiket ya. Tadi Rais juga sempat singgung. Sepertinya memang ada konsinyasi ya. Maksudnya kalau kita misalnya jual barang itu kan kita lepas ke agen, kalau nggak laku balik gitu ya. Betul. Nah dia konsinyasinya ke Argentina gitu nih. Maka dia berunding, gue mau kasih harga tiket sekian nih. Jadi dia dilibatkan nih. Artinya kalau kita misalnya penjualan itu nggak sampai dengan targetnya, mereka juga tahu. Ternyata nggak nyampe nih. Jadi ada bagi resiko lah, bagi resiko. Nah kembali lagi ke soal tadi yang tentang Argentina datang ke sini, ya itu tadi gue bilang ini lebih kepada mengangkat marwahnya kita internasional, sekaligus juga menjadi momentum bahwa kita itu sudah bersiap-siap untuk terbang tinggi. Pak Erik kan selalu bilang gitu kan, boleh lebih tinggi lagi nggak terbangnya? Boleh. Ini adalah bagian dari kampanyenya dia gitu. Jadi sebenarnya yang paling penting itu dengan orientasi kita untuk tetap bisa increasing di ranking ya. Kita harus bisa menang lawan Palestina. Betul. Jadi kita bayarnya di situ gitu. Kalau kita menang sama Palestina, kita kan bisa deposit balance lah ya. Poin dari Palestina, exposure dari Argentina. Itu dia yang gue maksud. Nah kalau Lois, kalau melihat International Match Day ini 2 ya, Palestina lawan Argentina, dan lo melihat peluang Indonesia dengan beberapa pemain baru ya. Kita lihat yang kasihan Ramadan Sananta ya, udah ngomong di depan publik ya. Sabar aja lah, itulah kalau jangan sampai ngomong duluan dari awal lah. Tapi menurut gua dengan kualitas pemain yang tadi kan Bang Yuke bilang sama layer kedua yuk kita berat. Tapi kita kedatangan beberapa pemain-pemain baru nih yang baru aja naturalisasi gitu. Nah, lo melihatnya gimana ya peluang Indonesia? Gini, kalau untuk ngangkat dalam waktu cepat, gue rasa itu agak berat ya gitu. Kita tidak bisa berharap banyak juga gitu. Mereka kan juga bukan superhero juga sebenarnya gitu para pemain ini, walaupun memang punya kualitas ya, Sen Patinama, Sandy Walsh di klubnya masing-masing, dan 2 pemain muda ya, Rafael Struijk dan juga Ivar Jenner gitu, yang sebenarnya kalau untuk disatukan di tim ini chemistry-nya kan belum tentu gitu bisa menyatu dengan cepat, walaupun Sandy dan Sen sempat ikut ya di tes timnas sebelumnya gitu. Dan Jordi Amat kita tahu kita lihat kualitasnya memang benar-benar oke gitu. Tapi kalau untuk ngelawan setidaknya untuk bisa
kita nggak kalah telak kalau lawan Argentina ya, itu harusnya sudah bisa. Sudah bisa ngelawan. Tinggal bagaimana kondisi pemain terakhir gitu. Nah, lawan Palestina ini nih sebenarnya jadi pembuktian sebenarnya untuk para pemain kita sudah berada di level yang tepat, gak di level Asia gitu. Wah, Sudah ada di level memang di jajaran atas, memang Piala Asia itu 24 tim ya. Iya, 24 tim ya. Iya, 24 tim gitu. Jadi kita sudah ada di jajaran atas Asia belum sih gitu lawan Palestina ini. Karena terakhir kita kalah kalau gue nggak salah inget ya. Gila ya. Terakhir itu kita kalah. Gue udah hawanya lawan Argentina udah berasa nih. Iya. Gue ngerasa kayaknya perlu war ticket nih. Kalau bicara war ticket nih ya kan kita kan tahu kan kemarin kan Coldplay kan rame banget gitu kan, sampai antrian berapa puluh ribu, berapa ratus ribu segala macam, dan kabarnya juga ada pihak ketiga kan, artinya. Jadi ada bank duluan pre-sale. Bank. Oh, bank ada bank juga. Iya. Bank ya jadi sponsor. Enggak, BRI. Oh, BRI. BRI. Iya, BRI. Jadi apa namanya? Bank pre-sale. Sama kayak kalau itu kan bank yang satunya tuh. Ya. Kalau Coldplay. Nah, ini bank BUMN, pre-sale, terus tanggal 5 tuh khusus dari bank itu. Tanggal 5 Juni. Tanggal 5 Juni. Habis itu tanggal 6 sama 7 itu publik. Gua rasa tanggal 6 sih harusnya habis ya kalau animonya besar, menggunakan karena ini ya, dengan aplikasi itu ya. ada tiket.com ya. sama tiket.com, dari website PSSI kalau nggak salah juga deh. website PSSI juga. Jadi ada beberapa. Enggak, itu tuh nggak ngehang. Nah itu sempat ditanyain kan, nggak ngehang. Tapi kayaknya mereka yakin dan udah siap-siap ya untuk menghadapi tiket ini, war tiket ini, karena si PSSI pun yakin kayaknya bakal lebih besar animonya seperti Coldplay sih. Bang Yuke, itu kan pengalaman Bang Yuke dari zaman dulu nih, Indonesia segala macam. Bukan war ticket, zaman Bang ada war ticket. War with calo. War with calo dulu kan. Maksudnya dengan apa ya, kan zaman berbeda segala macam. Sekarang kan tiket online. Nah zaman dulu apa sih yang membedakan dulu? Ibaratnya kita mau nonton, beli tiket langsung, terus ada apa penukaran? Iya penukaran, iya benar 2 kali. Kalau lo ngeliat sekarang seperti apa? Jadi sebetulnya sekarang kan eranya digital ya, semua serba e-paper kan ya. Tiket juga udah paperless kan. Gue cuma mau berbagi pengalaman ya. Waktu 2010 kita datengin Inter Milan. Itu kita udah 2010 Bang, kita udah 2012 ya. Kita udah datengin, kita udah buat teknologi yang advance, yang maju. Jadi tiketnya itu dalam bentuk kayak kartu ATM digital. Terus masuk ke mana? Stadion. Ke gate-nya itu pakai tap gitu, tap in gitu. Itu kan udah pakai chip dalamnya. Kayak MRT ya. Ya, betul. Itu dirancang memang sama Pak Anton Nur Santo dulu yang datangin Inter Milan itu supaya ini juga jadi souvenir. Jadi dibuat mewah, packagingnya bagus itu. Iya, paham. Itu pun di hari H ada juga yang malsuin. Bisa loh. Bisa loh, Don. Iya, gue ingat. Gila loh. Jadi ketangkepnya tuh di gate, pas begitu tap in di nggak bisa. Di card readernya nggak bisa, tapi bentuknya sama. Tapi dia tuh malsuin apa emang dia beli sama calo? Gue khawatir bocor di percetakan. Iya. Tapi yang sering gitu sih. Iya, ini juga bukan nggak mungkin terjadi. Makanya kita harus wanti-wanti dari sekarang. Security-nya harus benar-benar ketat ini. Kalau nggak kejadian juga. Karena semua orang nih lagi hype pengen nonton. Benar. Dulu gue pernah tuh. Dulu gue pernah sama percetakan di Senin soalnya. Gue tahu lagi. Ini hari halu. Ya benar. Gue tahu percetakan tiket itu. Ini masih tiket sobek ya. Iya, tiket sobek ya. Dilebihin. Makanya. Gila, gue jual. Sama ini juga. Sama juga oknum-oknum keamanan itu juga harus benar-benar itu diawasi betul. Karena kalau dulu kan lu bicara dulu kan masih ada praktek-praktek lolosin kan. Itu mah. Tiket keriting lah. Tiket nggak disobek. Iya, itu masih mending Don. Ini diteng-teng sama aparatnya dimasukin. Iya, benar-benar. Terus itunya kan petugas steward apa namanya? Penjaga tiketnya kan itu anak-anak mahasiswa. Jadi dia gemeteran lah. Iyalah. Kalau dikasih masuk. Kalau di dalam udah penuh. Oknum ya. Oknum coklat. Yang kayak gitu-gitulah. Nah, kalau lo ngelihat lo dulu waktu lo nyalo waktu lo artinya liputan apa segala macam kan rusuh tuh yang AFF ya 2010 sampai dibakar gitu, segala macam. Itu gue ngalamin banget sampai ada tempat tiket yang dibakar segala macam. Lo ngeliatnya seperti apa? Sebenarnya harusnya sekarang sudah lebih baik ya, udah tidak seperti itu lagi karena itu benar-benar mengerikan Don. Karena gue ngeliat sendiri ya di depan mata ketika si penjaga loketnya ketakutan, terus loket dibakar, terus ngalamin juga teman-teman gue ngantri tiket dari jam 8 malam padahal baru dibuka jam 9 dan itu emosinya udah tingkat tinggi. Iya, ada yang datang subuh. Iya, nah terus tidur di situ. Tidur di situ sampai rela-rela itu waktu timnas 2010 ya. 2010. Jadi
sampai rela ketika pintu dibuka kan tuh kecil-kecil tuh, kejepit itu sampai rela gitu. Itu memang momen yang kalau diceritain sekarang sih seru ya, padahal tapi itu kan ibaratnya kita gini banget ya gitu ya, ketinggalan banget ya, parah banget gitu pengelolaan tiketnya. Ya sampai tiket disebar di tengah lapangan, Don. Oh iya betul. Kejadian tuh. Kejadian. Di tengah lapangan. Di tengah lapangan. Jadi karena penukaran tiket itu di dalam stadion. Iya. Akhirnya chaos kan. Udah panitia dilepas aja gitu. Panitia dilepas karena langsung buka tiketnya terus diserbu ke bawah, panitia langsung lempar di tengah lapangan. Itu kejadian. Jadi itu momen-momen yang memang sebenarnya itu memalukan sebenarnya. Tapi kalau diceritakan sekarang lucu, tapi itu mengenaskan gitu. Semoga nggak kejadian lagi. Tapi dengan gini, kita tahu yang datang ini mungkin ya sekali seumur hidup lah. Diego Maradona pernah nggak ke Indonesia? Oh pernah, didatengin, tapi nggak main. Tapi nggak main kan? Nggak main, eranya kalau nggak salah, gue tahu. Edi Sofyan. Tapi arahnya ke politik waktu itu kalau nggak salah, yang gue dengar ya. Gitu. Dan itu ada beberapa kegiatan yang akhirnya kagak jadi. Ya. Tapi yang satu lagi kan ibaratnya gini, Messi. Agendanya main bersama timnas Argentina dan ini pertandingan resmi FIFA. Match day dan lo tau lah fansnya Messi kayak apaan. Iya, bukan. Ya kan? Dan luar biasa, bukan acara kaleng-kaleng seperti yang Pak Erick Thohir bilang. Di satu sisi, gue inget nih, gue nonton Chelsea, nonton Liverpool di GBK, nonton Inter segala macam. Itu banyak yang mendukung klub luar negeri justru ketimbang Indonesianya. Nah, apa yang akan terjadi pada saat seorang Messi dengan Argentinanya, nggak cuma Messi doang kan? Ada Alvarez, ada banyak lah. yang pemain MU, Enzo Fernandez, Garnacho, tapi nggak ada si Lisandro Martinez ya. Sayangnya nggak ada. Dan kalau lo lihat, kira-kira Bang Yuka, ini bakalan banyak yang mendukung Indonesia apa Argentina? Sah-sah aja sih dukung Argentina juga. Orang ini cuman untuk entertain aja sebetulnya. Dan menurut gue bukan berarti mereka kemudian menjadi tidak patriotis. Nasionalis. Tapi ini lebih kepada mereka untuk mengekspresikan kerinduan mereka ya terhadap tim pujaan mereka dan Argentina juara dunia gitu. Kalau sebagian dari mereka walaupun berbaju Garuda tapi memberikan yel-yel untuk Argentina ya sah-sah aja sih sebetulnya. Karena itu ini kan cuma friendly match ya. Bukannya turnamen gitu. Bukannya penentuan kita lolos Piala Dunia ya. Iya benar. Iya benar sih itu kalau gue ngeliatnya juga ini sebenarnya gue sih yakin tetap akan mendominasi ya, jersey merah putih itu tetap akan mendominasi gitu. Walaupun tetap akan dipanggil-panggil tuh nama Messi gitu ya saya tuh. Messi gitu kan. Ntar Messi tinggal dada kalau mau. Nanti ada yang ngomong gini, itu artinya apa Bang Messi? Iya. Kejadian juga ya. Iya benar. Akhirnya seperti itu dan Messi akan menghadapi 6 pemain keturunan yang terhitung bakal dipanggil termasuk 2 yang baru selesai proses naturalisasi. Ada Jordi Amat, Sandy Walsh, Sean Patinama, Ivar Jerner, tadi Rafa Strik, Elkan Bagot juga pemain macam Marcel Ferdinand, Asnawi, Sadir Ramdhani, Pratama Arhan juga bakal datang. Apakah ini akan menjadi the best Indonesia? Ya pertama gue ingin klarifikasi dulu ya di depan ya. Ini kan selalu kalau kita bilang pemain naturalisasi komplain ya. Itu pemain keturunan. Ya pemain keturunan juga kan mereka perlu dinaturalisasi. Jadi ada 2 naturalisasi keturunan, naturalisasi yang normal. Yang normal yang murni ini. Kayak Klopp. Itu kayak bukan, kayak Greg. Greg Gonzales yang normal karena dijalanin masa 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Kalau pemain keturunan, ini kan sebelumnya kan mereka paspornya paspor bapak ibunya. Oke. Loh, kalau mereka nggak naturalisasi, ya mereka nggak perlu disumpah dong. Iya, betul. Berarti kan itu naturalisasi. Betul, naturalisasi. Itu yang gue perlu luruskan. Orang suka, wah itu kan naturalisasi, itu keturunan. Ya tetap mereka dinaturalisasi supaya mereka punya paspor Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia itu hanya menganut 1 paspor. Tunggal. Bukan di kewarganegaraan. Bukan di kewarganegaraan. Kalau di kewarganegaraan misalnya kayak Argentina tuh Itali gitu misalnya. Mereka nggak perlu naturalisasi karena mereka paspornya diakui. Betul. Kalau di kita nggak bisa, makanya perlu naturalisasi, perlu disumpah. Jadi berarti pemain naturalisasi. Sebel sih. Iya, mungkin dia itu pemain keturunan bukan naturalisasi, marah-marah. Iya, sama naturalisasi juga pemain keturunan itu. Mungkin nggak kuliah, Bang. Jadi kalau jangan asal ngoceh kalau nggak ngerti literasinya. Iya, itu ya mungkin karena mereka juga merasa pengen ngebela bahwasanya ya nggak ada darah murni sama darah keturunan lah gitu ya. Kira sebenarnya harusnya sih darah lumpur. Harusnya udah nggak rahasia magel. Harusnya udah nggak situ sih ya. Nah kalau lo ngeliat kan Bang Yuka kejawab nggak tadi tuh yang soal ini susunan terbaik? Oh iya, saya kira ini sudah mewakili lah dari harapan masyarakat, terutama
pemain-pemain asing ya. Sorry, pemain asing. Ntar gue dibeli lagi. Pemain-pemain naturalisasi. Ya kan, ini kan mewakili harapan masyarakat bahwa di level senior skuad terbaik, entah itu pribumi atau non pribumi, tetap mereka bendera merah putih yang dipakai lambangnya Garuda. Dan mereka nyanyi juga kok. Harus didukung dan gue setuju. Gue setuju. 3 kali gue setuju. Di skuad senior itu semua skuad terbaik yang kita punya, yang punya paspor Indonesia, entah itu warga negara sendiri atau warga negara yang naturalisasi, itu hak mereka. Karena gue sering bilang, kalau level senior, terserah deh, mau 11-11-nya juga naturalisasi, nggak ada masalah ya. Lu harus compete, lu harus bersaing gitu loh. Jadi sekarang pun juga sama, kita harapkan tentu dengan pemain-pemain, ada 6 ini kan, yang akan dipanggil, gue harapin sih mereka cepat bonding ya. Walaupun nggak gampang, karena persiapan relatif pendek. Kan tanggal 5 baru dipanggil. Dan ada yang baru, sama sekali baru ya. Seperti yang Rafael Struijk ya, betul. Jenner, Patinama juga, Sandy Wells. Mungkin ini pengalaman mereka baru kalau mereka diturunkan secara resmi ya. Debut itu pertama. Tinggal bagaimana mereka nyatu dengan tim itu yang penting menurut gua. Karena gua harapin nih mereka akan lanjut, nggak cuma berhenti di sini. Karena proyeksi mereka jangka panjang tim nasional. Jangan sampai kayak John van Bekoring ya. Pulang terus. Jadi satpam. Jadi security di night club. Aduh, di sini juga banyak. Di Blok M. Kalau gue ini sudah menjadi kerangka gambaran kita untuk Piala Asia sih. Ini udah gue rasa ini udah jadi kerangkanya nih. Udah tinggal poles, mungkin ada 1-2 seiring berjalannya kompetisi nanti. Kalau lancar ya gitu. Ya, gue rasa ini sudah komposisi kerangka yang terbaik yang dimiliki dalam beberapa tahun terakhir untuk level timnas. Walaupun kiper agak mengejutkan ketika si Nadio nggak dipanggil. Nadio nggak dipanggil. Malah dipanggil si itu ya. Si nggak, yang kiper Makassar, Reza Pratama. Tapi ini bentuk apresiasi juga dari Sintayong yang melihat penampilan Reza bersama PSM. Ya, ini kan berarti bukti bahwa Sintayong memang menilainya secara objektif sebenarnya dari performa mereka di kompetisi gitu. Ya, kalau Dimas Derajat juga kan memang salah satu pemain lokal yang memang subur. Udah mulai tumbuh lagi kepercayaan diri setelah cedera gitu. Dan memang second number-nya kita jarang banget. Tapi aneh Ramadan Sananta sih. Nggak apa-apa sih. Itu kan lebih ke tes ya. Tes. Mungkin Ramadan Sananta juga lebih berguna, lebih berfungsi kalau dia di U23. Iya, benar juga. Itu kesempatan dia masih banyak. Betul, masih panjang. Nah, kalau tadi kan lu bilang sempat nyerempet-nyerempet ke Piala Asia, terus tadi masalah goalkeeper juga. Kabarnya kan ada satu lagi pemain yang belum dinaturalisasi, Margono. Oh iya, Serius Margono. Dan itu kan salah satu artinya kiper ini kan posisi yang sangat vital ya di sebuah tim gitu kan. Dan langka gitu. Dan nama Margono itu kan Indonesia banget. Iya, benar. Itu pasti kalau di SD dia dipanggil Gogon. Kalau gue kan kita kan Emil Audero kan gagal gitu kan. Akhirnya dia terdegradasi. Sampdoria. Sorry ya Emil ya, bukan kita ngetawain, cuman ya akhirnya nggak main juga sama Indonesia. Kalau lo ngelihat tadi kan Bang Yuke bilang 11-11-nya nggak ada masalah. Pemain naturalisasi mau yang penting paspor Indonesia dan membela itu yang terbaik segala macam. Nah, kalau lo ngelihat posisi lubang yang ada yang lihat dari yang pemanggilan STY lah untuk FIFA Matchday tanggal yang lawan Palestina sama Argentina ini. Lo ngeliat ada lubang di mana, Is? Kan kalau misalnya defender kan bayangin aja Jordi Amat, Sandy Walsh, Patinama sama Elkan Bagot. Rizky Ridho doang yang ibaratnya yang dari kecil di Indonesia. Gitu, gua ngomong dari kecil Indonesia aja kan lebih aman gitu kan. Nah, kalau ngelihat Ivar Jenner tuh posisinya tengah. Gelandang kan? Rafael Struijk juga. Iya. Striker. Ivar Jenner tuh gelandang dan juga bisa stopper. Gelandang nomor 6 bertahan ya. DMC ya. Rafael Struijk yang striker. Nah, kalau lu ngelihat sendiri nih apakah ini masih kurang kah? Gini ya, kalau kurang atau enggaknya itu relatif kita tinggal membuktikan di pertandingan, Don. Kalau ngomong dari sekarang, ini komposisi yang pas tadi gue bilang. Termasuk tidak dipanggilnya Egy. Karena mungkin Egy memang performanya bersama Dewa United kemarin dianggap ya belum. Tapi Witan juga turun. Iya, oke, Witan turun. Tes. Tes. Kembali lagi ke tes. Dan Witan kan juga agak kompetitif nih, kemarin habis di U23 kan. Terus memang ya lagi perlahan lah gitu. Nah, kalau gue ngelihat juga sekarang ngelihatnya kalau bicara lubang sih harusnya sih enggak ya, harusnya ya. Dan yang menarik sebenarnya gini, Don.
kalau misalnya Serush Margono jadi dinaturalisasi, sebenarnya persaingannya akan lebih ketat. Kita kan tahu kalau kiper itu kan masanya itu lebih panjang sebenarnya. Betul. Untuk di timnas ya. Betul. Lama banget nungguin misalnya dari Marcus Horizon ke Kurnia Mega, terus Kurnia Mega ke Andri Tani nungguin lama. Andri Tani cepat malah. Akhirnya diganti dengan Adio segala macam. Itu kan sebenarnya kiper itu kita lebih banyak regenerasinya. Sebenarnya ya. Artinya posisi aman ya kiper Indonesia. Posisi aman harusnya ya. Kalau mereka mau bersaing dengan ada Serush Margono harusnya bisa memacu kiper-kiper kita lagi. Betul. Hernando kan sekarang juga udah mulai naik nih. Ya, pede lah ya. Emang sering dapat kepercayaan di Persebaya gitu. Dan gue rasa kiper-kiper kita kualitasnya juga udah bagus dari dulu gitu. Nah, tinggal gimana Serush Margono ini bisa membuktikan bahwa memang layak. Dia ini memang ya layak untuk dipanggil. Lebih daripada yang lain daripada gitu. yang ada di sekarang di Indonesia. Terlepas dari kiper itu tadi sebenarnya ini sudah mewakili kekuatan terbaik yang kita punya ya untuk lini pertahanan maksudnya. Lini pertahanan ya. Itu perhatiin lini pertahanan. Asnawi. Ngeri sih. Ini badannya besar-besar semua nih. Gol, Sergio Nama, kemudian Jordi Amat, Elkan Bagot. Itu benteng semua itu. Gue mau bicara bahwa fokusnya SC tetap pada pertahanan. Karena melawan tim yang levelnya tinggi, pertahanan lu harus rapi, harus kuat gitu kan. Kalau bicara di tengah ada Maklok. Mungkin nanti juga bisa lebih fungsional. Di depan gue harapin siapa namanya Lili Pali bisa kembali menunjukkan kepantasan dia dipanggil, karena kan sebelumnya kan dia dipanggil, gue sempet japri sama dia nggak terlalu happy dipanggil saat itu karena statusnya sebagai cadangannya Egy. Iya. Tapi kan pas main bagus. Dan Lili Pali ini kan pemain bukan yang kaleng-kaleng, dia kan sempat main di Utrecht, sempat main di Eropa gitu loh, dan kualitasnya kan kita lihat main di Borneo lebih gila lagi. Bukan cuma golnya tapi servisnya buat Sipato ya. Dan kalau feeling maksud gue, kalau opini gue sendiri ya, kita kayaknya masih perlu striker yang gede juga, sekelas Lukaku ya. Kayak Spaso ya badannya ya. Spaso sepertinya nggak masuk tesnya STI. Padahal dia kalau nomor 9 banget ya. Bener. Tapi kalau ngikut gaya mainnya, kalau ngikut gaya mainnya STI kita ngelihat di Piala AFF kemarin ya. Terakhir Spaso dipanggil itu Piala AFF ya. Itu kayak ketinggalan ritme terus. Iya, karena memang tipikalnya kan dia nggak banyak bergerak. Mungkin tadi makanya gue bilang tesnya beda. ST maunya striker pekerja kayak si Dimas Derajat, gitu kan. Atau kalau di usia di bawahnya ada Ramadan Sananta yang mau kerja gitu. Tapi kalau gue lihat ini aromanya aroma Eropa, ini aromanya aroma Eropa ini. Benar. Ya nggak ada salahnya juga sebenarnya coba siapa tahu dia balik lagi tuh Spaso ya kan. Kayak Lili Pali kan begitu dipanggil lagi ada second win ya, ada second win ya. Karena nih kalau kayak gini nih pasti banyak bola-bola diagonal nih. Iya. Yang buat crossing segala macam. Wah, berarti kita punya peluang guys sebetulnya, minimal menang lah 1-0 ya. Iya, ntar asal Asnawi bisa penetrasi yang oke. Tapi menurut gua kan, ya bukan menurut gua, katanya kan kalau misalnya menang kan poinnya kan nambah tuh 9,55. Kalau imbang 4,55. Ya kalau kalah kan cuma 0,45 gitu. Kalau menang memang agak heboh sih. Gue sempat ini tuh. Bisa naik 6 ya kalau nggak salah. Iya, gue sempat komen di salah satu akun lah gitu ya. Gue bilang, gue mention si PSSI-nya Argentina, Ava. Gue bilang, taruhan dah kalau misalnya Indonesia menang, Piala Dunia kesini. Kalau dia menang, medali emas SEA Games, gue makasih ke sana. Barter dong. Kata komen-komen yang lain, nggak imbang mas. Terus ada orang Argentina, nggak dulu. Nah kalau lo ngelihat nih Bang Yuka, kalau kita bicara persentase aja lah, nggak usah bicara skor. Persentase. Ada di mana sekarang setelah ngelihat line up-nya Indonesia dan juga line up Argentina? Waduh, itu susah ngegambarin untuk objektif ya. Karena jadinya nggak objektif gitu. 40-60 tetap sih. 40-60, tapi itu nggak objektif ya? Iya. Artinya nggak objektif buat Indonesia soalnya. Iya. Kalau Lois? Hampir sama sih. Hampir sama, 40-60 sih. Ini kayak Chelsea kemarin lawan City nggak sih? Yang City pakai pemain lapis 2 tapi tetap menang. Gua gini ngebandinginnya waktu pas kita datengin Uruguay ya. Karena Uruguay itu ada Suarez, ada Cavani. Itu kita sempat bikin gol. Wah. Di awal. Akhirnya abis itu kita 7 gol. 7 gol. Iya. Terus lawan Belanda ya kan 3-0 gitu.
ini kita kayaknya bisa nih. Adalah kompromi lah Belanda lah. Iya, dengan kesalahan udah banyak keruk harta kita gitu kan. Kesalahan masa lalu mereka. Ya oke deh, mungkin kata Belanda 3-0 ya. 3-0 ini. Jadi selisihnya gede juga dong. Iya. Tapi menurut gue sih kalau misalnya masih di bawah 5-0 masih oke sih. 7-1 tuh gede banget soalnya. Kalau 7-1 tuh gue tuh pernah udah nyetak gol, Boas nyetak gol gila, gue bilang wah bisa lah nih. Uruguay mah kita berarti bisa lah kita kalau main di CONMEBOL mah. Kita tetap harus optimis dalam konteks permainan ya. Jangan skor lah ya. Kalau skor kita juga bukan dukun sih. Duga gitu kan. Tapi kalau dari konteks permainan kita harapkan kita bisa memberikan perlawanan. Nanti end-nya seperti apa, ujungnya seperti apa, ya udah kita nikmatin aja. Karena emang ini bukan levelnya kita gitu loh. Jadi jangan terlalu naik juga. Oh lu nggak nasionalis lu. Dukung Argentina lu. Gue nggak yakin lu sama skuadnya ST yang ini gitu. Ya bukan gitu. Tapi kita realistis juga. Yang lawan Argentina. Iya, kalau lawan Palestina kita fine. Kita bisa menang. Iya dong. Iyalah kalau bisa. Ini Argentina yang peringkat 1, bro. Juara dunia. Tapi peringkat berapa ya? 97, 98 gitu. Berarti masih bagus juga. Masih bagus. Tapi kita yakin kita bisa. Masih reachable lah itu. Masih reachable kalau buat secara permainan. Karena kita punya banyak pemain naturalisasi juga yang bisa compete. Iya, gitu kan. betul. Lu bakal nonton nggak ke GBK? Insya Allah nonton. Kerja di sini, live reaction. Kalau misalnya kita bukan lagi ya. Bang Yuka juga bakal datang ke sana apa ada kerjaan? Nunggu tiket dari Pak Erik. Ya aduh, Erik Estrada. Ya kalau misalnya tadi dua expert kita kagak mau ngasih tahu tebakan-tebakan mereka untuk terkait dengan skor buat teman-teman yang nonton ini, mungkin bisa lah ngasih opini, ngasih komen, atau mungkin silakan mau ngasih ketentuan skor-skornya siapa aja, siapa tahu bisa nyetak gol semuanya, pemain-pemain yang baru gitu kan, Rafael Struijk sama Ivar Jenner. Tapi yang pasti kita semua berharap yang terbaik buat timnas kita menghadapi FIFA Matchday besok ya. Dan itu aja gue rasa. Thank you Bang Yuka, Rais, thank you. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Skor Indonesia, dan juga follow Instagram Skor ID, follow juga Instagramnya Rais Adnan, dan juga Bang Yuke dan gue yang udah verified. Lo verified. Gue Rizzola, gue Rais Adnan. Yuke. Bye.